Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Ratu Petunisa Nurato di channel aku Saskia Petunisa dan episode My dari 4. Kali ini saya akan menjelaskan bacakan topik kali ini kita akan berkaitan juga sama jadi setiap tahun ya sama setiap akhir bulan musim gugur baik itu pertama atau kedua saya akan membacakan sebuah vlog acara penghargaan apa aja yang akan kasih bulan Oktober. Jadi di bulan kedua bulan Oktober itu akan ada 5 acara sukses menyelenggarakan 5 acara penghargaan yang berkaitan dengan seni musik, film, dan juga pertelevisian. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu. Jadi ada 5 acara penghargaan sukses. Yang pertama kita melihat PBS 36 itu tanggal hari Jumat tanggal 11 Oktober yang lalu. Ini merupakan acara penghargaan pertama di bulan Oktober yang baru ini sukses. Jadi kita ketahui pemenang-pemenangnya kalian bisa cek di cari Wikipedia. Jadi ditemukan bahwa bintang paling populer jatuh kepada Aina Abdul. Kenapa bisa dapat seperti itu? Karena kita sudah mengenal tahu kalau Aina Abdul itu sama halnya dengan Lesti. Itu yang jelaskan di pas udah nyampe sini ya. Jadi Aina Abdul itu sebagai penyanyi yang paling populer itu dilahirkan di Talent Search Malaysia menuju Mentor Legend tahun 2014. Yang berarti udah 10 tahun sejak dia berkarir di dunia musik ya. Dan banyak memborong banyak penghargaan yang salah satunya sebagai penyanyi wanita populer dari top 2023 sampai 2024. Baru juga juara lagu untuk juara naik juara untuk vokal terbaik dan juga juara itu tahun 2022. Dan mungkin nanti kemungkinan yang kebetulan banget nih, kebetulan nanti di hari Minggu ini akan menentukan juga lagu manakah Ain Abdul manakah yang penggalan terbaik dari yang ketika syutingnya SFM nanti. Kalau soal bicara soal SFM alias separuh air musim musik itu tanggal 14 dan 5 November. Oh berarti kurang lebih adalah 2 minggu lagi. So jadi ini adalah kesempatan emas bagi kalian para Indonesian untuk ke autopopol ini ya. Terus kemudian yang kedua ada ini Indonesian Movie Actors Awards. Jadi mungkin Indonesia Movie Actors Awards tahun ini itu baru selesai diselenggarakan adalah 4 hari setelah APBN itu tanggal 5 Oktober jam 9 malam. Jadi mungkin kalau kita tahu dulu tuh zamannya tahun 2000-an itu namanya adalah Indonesian Movie Awards. Namun tahun 2016 bukan nama Movie Awards, Movie Actors Awards meskipun nominasinya sama. Dimenangkan oleh film agak lain sebagai film terfavorit yang terbaik karena meraih jutaan penonton. Ini bukan komedi yang pencatat sejarah ya. Nanti dibuatkan sequelnya kemungkinan tahun 2025 untuk tapi nggak tahu pada kapan. Tapi yang mencatat sejarahnya itu magical sekali karena mendatangkan guest star dari Sherina Munaf. Kalian sudah pernah asing lagi dengan namanya Sherina Munaf itu penyanyi wanita yang hitsnya telah melejit sejak kecil ya sampai sekarang sampai petualangan Sherina 2 sehingga banyak diakui ketika lagu hits yang paling populer tahun 2009 pertama terakhir itu masuk di SFP Awards 2024 untuk kategori soundtrack paling ngetop. Menyusul 4 soundtrack lainnya tuh, tapi yang mencatat yang paling bagus tuh masing-masing merupakan lagu Malaysia yang kedua yang masuk nominasi SFP Awards ya. Tapi punya kali ini penyanyi diberikan Orang Zakri dan Andi Govinda. Tapi nanti kita akan ngebahas yang itu nanti kemudian yang kasih Andi Zakri seperti itu ya. Nah, jadi kemenangan tersebut itu tanggal 9 malam ya di SC Plus. Kalau tadi kan di RBB itu kan di audit EBSC jam 9 malam juga, tapi tepatnya di jam 8 malam untuk di waktu di sini. Kemudian setelah itu dari 9 hari setelahnya ini sudah awards ya untuk dimenangkan oleh lagu paling terbaik yaitu Angin oleh LST. Jadi kita tahu bahwa di bulan ini Lesti nggak bakalan tampil di Awards karena lagi kesibukan fokus dengan kehamilan. Tapi kenapa kok bisa sih bisa melakukan opening dulu? Ya sama seperti yang aku bilang tadi, Lesti Andriani dan Aina Abdul adalah sama-sama dua penyanyi di beda genre yang lahirkan di talent search yang berbeda. Pada saat itu Dato Akademi sendiri itu si Lesti itu udah nggak asing lagi di akademi ya sejak tahun 2014 sampai sekarang ya, tapi mungkin kalau tahun 2024 dia akademi itu udah nggak populer datangkan lagi sejak awal 2024 karena tapi yang kalian tahu juga bahwa di tahun 2025 itu kita akan memasuki era televisi namanya era transial ya. Apa itu era transial itu? Jadi merupakan era pertelevisian Indonesia yang mulai sering menominkan para aktor-aktrisnya sehingga namanya si MSC Pictures dan Cinemat ya. Seperti kalau komentar tapi nggak hari 3 tahun ini, tapi era milenial tahap ketiga tahun terakhir itu tahun 2024. So, jadi tahun 2025 awal itu sudah memasuki era transial tahap pertama. Tapi nggak ada tahap-tahap. Era transial itu membentukkan 3 tahap lagi karena udah sejak Presiden Prabowo udah melantik jadi Presiden Indonesia sama kurang lebih beberapa hari kali ya. Nah, tapi bisa kita balik ke Indonesia Awards, jadi topik itu pemenangnya tuh acara Indonesia Awards itu adalah 6 jam ya, 6 jam karena bisa tersebutan kan 20 Oktober.
Oke, sekarang kita beralih dari anugerah Sri Angkasa ya. Itu kemuncaknya baru saja sukses tadi Sabtu atau 2 hari setelah itu ada awards. Itu tanggal 26 Oktober ya. Itu di PICC Putrajaya. Nah, tapi kalian harus tahu pemenang itu, pemenang dari tokoh anugerah Sri Angkasa adalah Osman Hafnan. Itu sutradara film legendaris yang karakter sama Jin. Nah, tapi bicara mengenai Zakria seperti gue bilang tadi, sebenarnya Eni Zakri pada bulan November tahun ini tuh tugasnya ada dua, yaitu pertama di SFMM 35 dan 39 dan juga LSFP Awards. Kapan waktunya? Jadi Eni Zakri itu hitsnya sudah mulai melejit yang masing-masing di Indonesia dan Malaysia. Sehingga lagu-lagunya itu tuh ke masing-masing nggak masuk, maupun nggak masuk, tapi Eni Zakri diberikan kesempatan untuk membawakan lagunya yang berjudul Aura di panggung SFM 39 tanggal 14 dan atau 19 atau 15 November nanti. Baru setelah itu dia akan untuk pertama kalinya Eni Zakri akan ke Indonesia di SFP Awards 2024 tanggal 20 November. Tapi sama Andovnya enggak dong, karena kan Eni Zakri itu kan memang harus naik pesawat ke ininya. Jadi mungkin kalian para Indonesia sudah tidak sabar kan menantikan penampilan Eni Zakri di SFP Awards. Ya kita tunggu saja nanti di beberapa vlog kedepannya ya, untuk vlog tahun ini, vlog bulan ini. Nah kemudian yang terakhir adalah ini Indoniputan Awards 2024 itu tanggal 20 November Oktober itu di tanggal hari Senin. Itu harinya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kenapa kita memilih hari tersebut? Karena hari tersebut juga bertepatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Tapi inilah namanya masa di mana Liputan Awards itu juga mendatangkan dua pemain baru, terus yang baru dikasih Suci yang awal tonton 2005, yaitu Alicia Rina dan Chico Jericho. Atau kalian yang bisa nyebutin nama Acil dan Chico, jadi Aciko alias Alicia dan Chico ya. Jadi kalian bisa lihat tidak hanya itu aja, mereka berdua itu juga akan tampil di SCTV Awards itu untuk mempromosikan suatu iklan Cinta Suci yang soundtracknya dibawakan oleh Cakra Khan ya, dan juga wacana misi SCTV Awards tanggal 20 November nanti. Jadi itu aja untuk awarding bulan Oktober ini. Semoga nanti kita di akhir November nanti ya, kita akan bikin vlog dengan beberapa acara penghargaan yang lebih banyak ya. Jadi saya perhitungkan bahwa ada acara awarding untuk bulan November itu ada 7, yaitu mulai dari Anugerah Musik Indonesia, Festival Anugerah Film Indonesia, Festival Film Bandung, Festival Film Indonesia, Indonesian Movie Music Awards, SCP Awards, dan juga Anugerah KPI. Dan ditambah dua laginya adalah Mama dan juga Mama Awards dan juga American Music Awards. Tapi nggak tahu, karena kalau dengan jumlahkan menjadi 9, tapi nggak tahu kalau jika dikurangkan menjadi 7 awarding yang akan diselenggarakan bersamaan pada bulan November tahun ini. Makanya bulan November itu juga dijuluki sebagai The Month of Awarding atau bulan penghargaan sejak tahun 2019 ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan seperti biasa tuh follow sosmedku, komen channel aku tahu bagaimana manakah asal penghargaan yang telah sukses ditayangkan di bulan Oktober menurut kalian paling suka. Dan sama juga di bulan November sudah memasuki bulan pemilu Amerika dan pilkada Indonesia. Semoga yang kalian yang tinggal di Amerika atau orang Indonesia di Amerika bisa ngevote pemimpin baru kalian yang paling kalian suka, asalkan memiliki niat yang baik. Dan juga nanti di pilkada Indonesia itu tanggal 27 November atau seminggu setelah SFP Awards bisa memilih calon gubernur kepala daerah mana yang menurut kalian suka. Dan makanya dijuluki juga The Month of Awarding and juga Elections. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.